Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wonggeso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau pekerja rumah tangga atau PRT. Terus apa aja sih yang dilakukan mbak-mbak TKW di sini tuh ngapain aja? Majikan itu nyuruh kita kerja apa aja gitu kan? Terus apa aja persyaratannya agar kita bisa masuk ke Singapura? Apakah persyaratannya tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada perubahan di tahun-tahun sekarang ini? Mungkin data ini minta data itu, tambahan data, kita nggak tahu ya. Biasanya adalah gonta-ganti peraturan, gonta-ganti persyaratan. Terus apa aja peraturan kita boleh dan tidaknya kita lakukan selama kita menjadi TKW di Singapura. Mungkin ada kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh itu pasti ada. Semua TKW itu ada peraturannya masing-masing ya. Nah, di video kali ini saya mau sharing sedikit tentang Mbak Putri. Mbak Putri ini bertanya kepada saya, Mbak Putri ini posisinya sedang berada di PT, dia mau ke Singapura, tetapi pihak agensi atau pihak PT tidak menjelaskan secara detail ya. Dan Mbak Putri ini masih belum pernah ke luar negeri, ini adalah fresh ya, non atau bisa dipanggil non, belum pernah kemana-mana, belum pernah ke luar negeri menjadi TKW. Nah pertanyaannya adalah, Mbak, saat kita off atau libur, apakah kita masih harus bekerja di rumah majikan? Nah, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Putri. Saya akan coba sedikit jelaskan. Ini pengalaman saya dan mungkin beda majikan juga akan beda pengalaman, beda peraturan juga ya. Nah, eh, kebanyakan mbak-mbak TKW itu saat libur itu masih kerja. Padahal uh, saat off day itu kan kita nggak dibayar, satu nggak dibayar. Yang kedua adalah hari itu kan harinya kita istirahat ya. Terus seandainya kita kerja itu kan cuma bantu-bantu ya, mungkin kerja-kerja ringan, mungkin ngelap-ngelap apalah gitu, biasa kan seperti itu seharusnya. Tetapi yang dialami di sini adalah, saya sendiri juga mengalaminya ya, itu kita masih kerja, masih seperti biasanya, cuma mungkin sedikit lebih lebih ringan lah, mungkin seperti itu. Nah, tetapi kalau majikan yang pengertian juga, dia tahu kalau hari ini libur, waktunya istirahat, dan ini adalah free. Jadi kalau bantu-bantu itu memang niat kita untuk membantu gitu loh, seperti itu. Nah, saya akan sharing sedikit ini untuk tentang saya, bukan tentang orang lain. Kalau tentang orang lain saya juga beda-beda, ada yang hampir sama juga, ada yang lebih parah juga, ada yang lebih ringan juga. Tetapi saya akan menceritakan tentang saya sendiri ya. Untuk majikan yang pertama, karena yang saya ini adalah majikan kedua. Majikan yang pertama, dulu saya tuh jaga anak, 2 anak. Jadi kalau saya tuh mau libur, saya liburnya itu hari Minggu. Hari Sabtunya itu saya digedor untuk kerja. Jadi saya biasanya bangun jam 6, saya harus bangun jam 5 untuk mengerjakan semuanya dalam satu hari. Semuanya harus beres, harus bersih, harus rapi, harus ditaruh di tempatnya semula. Jadi kalau dia mau ambil, karena kan nggak ada saya, mau ambil itu dia tahu tempatnya di mana letaknya, dan harus semua perabotan harus benar-benar bersih. Jadi pagi sampai malam itu saya cleaning. Pekerjaannya saya itu nomor satu adalah bersih-bersih. Nah, sedangkan pagi harinya saya juga masih harus bangunnya itu, padahal hari itu hari Minggu, itu kan saya libur, saya masih tetap harus bangun jam 5 juga untuk ngepel, untuk nyapu, untuk mengelap semua perabotan yang ada di rumah, untuk menyiapkan sarapan untuk mereka,
menyiapkan makanan siang karena kan saya nggak ada di rumah. Jadi si anak-anak kecil ini tadi saya harus masak, mungkin masak nasi goreng ataupun masak bihun atau masak bubur, atau intinya untuk makan dua anak ini tadi sudah ada gitu loh. Jadi saya bangun itu bersih sama masak. Terus saya harus menyiapkan pakaian kalau mereka mau pergi, pakaian untuk dua anak, terus pakaian ganti, handuk, selimut, susu, air panas, air dingin, dan mainan, biskuit kalau mereka nanti di suatu tempat mereka lapar makan biskuit, dan peralatan-peralatan yang lainnya itu sudah saya tempatkan, sudah saya masukkan ke dalam tas, dan semuanya itu sudah tersedia di atas meja. Jadi mereka kalau mau pergi itu tinggal tinggal bawa, nggak usah pusing-pusing untuk mempersiapkan. Terus kalau mereka belum bangun, saya masih bisa prepare untuk saya sendiri, persiapan untuk saya sendiri mau berangkat. Tetapi kalau mereka bangunnya itu lebih awal, ya saya harus jaga anak-anak ini tadi. Saya harus mandikan sebelum mereka pergi, saya juga harus jaga mereka, harus suapi mereka, semuanya. Biasanya itu saya sudah minta izin dulu, saya jam setengah 9 ya, jam 9 saya berangkat ya. Tetapi karena majikan saya juga bangunnya siang, kadang saya juga berangkat jam 10, setengah 11 gitu. Jadi karena saya masih repot ngurusin anak-anak ini tadi. Nah, terus pulangnya setelah saya off day itu kan capek. Pulangnya itu saya masih harus membereskan seluruh rumah lagi, mengelap lagi, menyiapkan mereka untuk tidur, selimutnya, bajunya. Saya juga harus memandikan mereka, dua anak ini tadi, masih harus momong mereka ya. Terus kadang saya pulang itu mereka masih belum makan malam. Jadi saya pulang itu masih cuma ganti baju, nggak mandi. Ganti baju itu masakan untuk mereka makan malam. Jadi malah saya tuh kalau libur capeknya luar biasa. Biasanya kalau orang-orang itu kalau libur jam 9, jam intinya ya cuma mandi terus tidur. Kalau saya jam 12 kadang masih belum selesai pekerjaannya tadi, karena pekerjaan yang siang tadi saya tinggalkan itu saya harus lakukan di sore, di malam hari, setelah saya pulang dari off day, dari liburan. Jadi malah saya capeknya luar biasa. Nah, kalau di majikan ini beda lagi. Saya boleh bangun siang karena kan mereka juga bangunnya siang, nggak perlu sekolah ya. Terus yang penting adalah saya bawa si anjing, karena saya jaga anjing, bawa anjingnya jalan-jalan untuk buang air besar. Setelah itu saya pulang dan persiapkan diri saya sendiri, persiapkan barang yang saya mau bawa, saya tinggal pergi. Nanti pulangnya mungkin saya hanya ngepel sedikit atau lap-lap sedikit, atau mempersiapkan tempat tidur mereka dan pakaian mereka untuk tidur. Jadi saya nggak terlalu harus dibersihkan, itu harus dibersihkan. Kalau majikan saya dulu memang seperti itu, ini harus dan itu harus gitu. Jadi saya capeknya ya. Sekarang ini saya rasa saya lebih ringan sedikit lah, lebih ringan. Nah, tetapi ada juga tergantung dari majikan ya, ada juga majikan yang pengertian dan ya sudah kamu pergi, waktunya kamu off. Ini tergantung dari majikannya, tergantung dari peraturannya di rumah bagaimana, tergantung dari majikannya. Syukur-syukur kalau punya majikan yang pengertian, yang baik, intinya seperti itu. Ini tadi adalah sedikit sharing saya tentang saya pribadi ya. Kalau tentang mbak-mbak yang TKW yang lainnya, mungkin ada yang lebih
parah dari saya, mungkin ada lebih ringan dari saya juga nggak tahu, tapi agak mirip-mirip lah seperti itu. Jadi intinya kalau kita libur, kita masih harus kerja sebelum kita berangkat dan setelah kita pulang dari off. Semoga sharing sedikit saya tadi bisa membantu Mbak Putri ini tadi ya. Semoga bermanfaat bagi Mbak Putri, bagi saya juga. Kita sama-sama belajar. Jika suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye.